Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang mitos dan otak dari brain games yang dapat meningkatkan EQ. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Aprilia Putri Pitaloka. Saya Nafrafa Karyanto. Saya Alvita Dianova Maya Putri. Saya Deviana Burbani Hapsari. Dan saya Muhammad Irham Nabil. Benarkah dengan bermain brain games dapat meningkatkan EQ? Brain games ialah suatu permainan atau senam otak yang digunakan dalam meningkatkan pengalaman belajar dengan keseluruhan otak. Brain games sering dijadikan untuk bentuk pembelajaran yang berdasarkan struktur dan cara kerja otak sehingga kerja otak dapat maksimal. Beberapa contoh brain games offline yang banyak diketahui orang ialah bentuk permainan sulap yang mengandalkan trik-trik tersembunyi seperti cross puzzle, super text twist, webdice, catur yang menggunakan logika dalam pembentukan strategi untuk mengalahkan lawan, teka-teki silang yang berisi mengenai materi umum, dan Rubik yang mengharuskan kita menggunakan logika dalam menyusun warna-warna serta masih banyak bentuk brain games lainnya. Saat ini brain games telah berkembang hingga tersedia secara digital mengikuti alur perkembangan teknologi. Sehingga umumnya saat ini permainan asal otak dapat tersedia dalam bentuk website atau dapat diunduh di beberapa platform seperti Play Store. Beberapa contoh brain games yang berbasis digital yaitu Sudoku atau permainan teka-teki angka yang berasal dari Jepang, Lumosity atau permainan yang berdasar logika yang bisa diakses di web yang berisi banyak jenis permainan asa otak, Fitbrainer Trainer, Brain Metric, Brain Out, serta Brain Fitness, dan masih banyak lainnya. Brain games sering digunakan dalam pembelajaran karena dianggap dapat menciptakan suasana pembelajaran yang tidak membosankan, namun tetap efektif dan kondusif. Selain itu, meskipun beberapa brain games yang tersedia di website hanya dapat diakses jika memiliki jaringan internet, namun sebagian besar permainan asa otak yang diunduh dapat bisa diakses tanpa jaringan internet, sehingga memudahkan seseorang dalam mengakses permainan tersebut. Brain games juga dianggap sebagai permainan yang ringan, namun dapat melatih logika untuk meningkatkan kemampuan kognitif. Banyak yang percaya bahwa permainan asal otak atau dapat disebut brain games dapat meningkatkan fungsi kognitif seseorang, seperti meningkatkan IQ, meningkatkan kemampuan daya ingat, menjadikan otak lebih cerdas, menambah keterampilan berlogika, dan lainnya. Hal ini merupakan mitos yang sudah tersebar dan dipercaya oleh banyak orang di dunia, sehingga biasanya para pengajar sudah menyisipkan sebuah brain games ke dalam pembelajaran, sehingga secara signifikan mampu memberikan dampak yang besar bagi kemampuan kognitif seseorang. Mereka beranggapan bahwa hanya dengan bermain puzzle, kemampuan daya ingat seseorang akan meningkat dengan signifikan. Selain puzzle, salah satu yang banyak orang percaya adalah dengan bermain teka-teki silang atau TTS. Kemampuan daya ingat juga akan meningkat, padahal dengan permainan ini seorang hanya akan memiliki tambahan kosakata baru, bukan peningkatan daya ingat otak. Mereka juga percaya bahwa sebagian besar brain games akan mengasah skill berpikir dan menyelesaikan masalah yang bisa meningkatkan IQ seseorang. Oleh karena itu, banyak orang rela menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk bermain brain games dengan tujuan agar menjadi lebih cerdas. Dalam hasil riset oleh tim yang dipimpin oleh G.E. Anguera tahun 2013, dengan menggunakan partisipan sebanyak 174 orang yang berkisar antara usia 20 hingga 79 tahun menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara grup usia dalam peningkatan kemampuan kognitif partisipan. Riset tersebut dilakukan dengan kondisi partisipan sehat, tidak memiliki gangguan penglihatan, tidak ada riwayat penyakit neurologis, gangguan mental, tidak dalam masa pemberian obat psikotropik dan hipertensi, dan juga para partisipan bukan merupakan seorang gamer atau waktu bermain game perharinya kurang dari 2 jam. Partisipan dihadapkan dengan neurosensor untuk mengukur kemampuan diskriminasi persepsual dengan mode single task dan multitask selama kurun waktu tertentu. Berdasar riset literatur oleh Daniel J. Simmons tahun 2016 menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mengklaim bahwa brain training program
termasuk juga brain game efektif untuk meningkatkan daya kognisi. Menurut riset tersebut, masih banyak faktor-faktor lain yang perlu ditingkatkan untuk mengklaim bahwa brain game itu efektif. Menurutnya, banyak hasil riset yang masih terbatas dan tidak konsisten, sehingga tidak dapat menunjukkan kebenaran dari brain game tersebut. Brain game ini dianggap seperti jalan pintas untuk seseorang bisa meningkatkan kemampuan kognitifnya, yang mana sebenarnya berkembang dalam edukasi dan pelatihan skill bertahap. Kemampuan kognisi seharusnya didapatkan melalui pengalaman yang sangat berkesan atau berulang dalam kehidupan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan brain games sebagai alat untuk meningkatkan IQ dan kemampuan kognitif otak pemainnya hanyalah mitos. Pada dasarnya, kemampuan berpikir manusia diperoleh dari proses yang panjang, tidaklah secara singkat seperti dengan bermain brain games. Perlu pengulangan dan latihan secara rutin untuk meningkatkan daya kognitif otak. Tidak hanya dalam bentuk kecerdasan kognitif, kecerdasan lainnya seperti kecerdasan verbal, kecerdasan kinestetik, dan kecerdasan auditori, kecerdasan numerik, serta emosional. Memang faktor bakat juga berpengaruh dalam proses berpikir dan kecerdasan manusia. Namun, bakat saja tidak cukup untuk memberikan pengaruh secara efektif terhadap otak. Sehingga pengalaman manusia yang berlangsung dari masa kanak-kanak inilah yang akan membentuk struktur otak dan tingkat daya kognitif otak. Semakin banyak pengalaman, baik itu pengalaman baik maupun buruk, pengalaman menyenangkan maupun tidak menyenangkan, pengalaman yang tidak berkesan maupun sangat berkesan, maka akan semakin besar dan banyak neuron-neuron di otak manusia yang muncul sehingga daya pikir manusia akan semakin bagus dan semakin canggih. Kondisi seperti itulah yang sering disebut masyarakat dengan kedewasaan. Pepatah menyebutkan bahwa orang dewasa itu yang sudah banyak makan asam garam. Maka dari itu, daya kognitif otak dalam mengambil keputusan dan berpikir akan sangat dipengaruhi oleh pengalaman panjang setiap individu, bukannya seperti brain games yang dapat meningkatkan secara singkat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.